Kenapa beberapa negara ini membeli Bitcoin? Mereka melakukan namanya. Selamat datang di Bitcoin Go Goceng. Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini dan lihat ini channel apa nih, dua orang Apa ini? Apa ini ya? Oke, for your information. Yap. Kita adalah channel yang membeli Bitcoin setiap hari. Dengan nominal Rp5.000. Karena kita selalu mengajarkan tidak perlu menunda-nunda untuk menabung. Yap. Atau berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan angka yang kecil. Karena- Kecil banget sih. Iya. Cuma 5.000. Iya. Tetapi Tetapi apa? Karena pasing mendadak gue bingung itu tapi apa? Karena kalau kita setia, dalam hal-hal yang kecil pasti akan dipersiapkan hal-hal yang besar. Itu pasti. pasti ya. Mana ada dong tiba-tiba langsung dikasih 100 juta tapi masih bodoh. Kalau dia tiba-tiba dikasih uang yang besar kayak menang lotre begitu atau menang slot tiba-tiba ya, walaupun tidak akan ada orang yang menang slot ya. Menang lotre lah katakanlah ya. Pasti uangnya langsung cepat habis. Oh jelas, banyak. Karena dia tidak tahu mengelola yang kecil. Iya, Sama banyak seperti gitu. trading, kalian langsung masuk dengan uang yang besar pasti habis. Pasti habis. Pasti habis. Oke, kita bisa memberikan kepastian akan hal itu. Tiba-tiba Kalian udah masuk buta. ODGJ aja. Oh iya. 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 Bukan buta lagi dong. ODGJ langsung. Piting. Atas kerjasamanya. Nah, oke. Oke. Hari ini apa nih? Hari ini Ini sambil minum kopi ya. Segmen kita beda-beda. Kadang-kadang kita makan Indomie, kadang-kadang kita minum kopi. Apa nih? nih Apa? ada beberapa negara yang ternyata sudah mempunyai Bitcoin. Oke. Contohnya yang pertama adalah El Salvador. El Salvador. Mempunyai 5.740 Bitcoin. Nah, Wah, banyak 5.000 ya. banyak dong. Itu udah banyak banget. Ini apa Presiden El Salvador? Iya. Kayak Jorge Lorenzo ya. Ini bukan Jorge Lorenzo, siapa ini? Higuain. Tahu Higuain? Nggak tahu saya. Nanti dicari di internet, ketika aja Higuain keluar ya mukanya. Oke. Selanjutnya siapa? Ukraina. Oh, ini yang kemarin nih, yang perang. Perang tapi 46.000 Bitcoin. Wih, Kayaknya semua keuangannya disimpan di situ, Bung ya. mana? Iya. Oke. Next. Jerman. Jerman. Beda tipis ya. 46 sama 50.000. Nggak tipis sih itu, Bung. Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Coba dikali aja itu 1 miliar satu kali. Jerman 50.000 Bitcoin. Wih, Next. Wah, Inggris ya. United Kingdom. Ini Perdana Menterinya ini. UK ini. 61.000. 61.000. Nah, apalagi ini ya. Xi Jinping. China. Tidak bisa dipungkiri satu. Oh, ini siapa nih? Nah, ada nih. USA. 207.000. Nah, Banyak sekali ya Amerika ya. mereka lebih duluan melek kayaknya, Pak. Dan memulai. Iya. Belum memulai atau mereka yang memang sengaja, ayo kita mulai supaya kita populerkan. Waduh, who knows? Amerika. Oke. 2017. Terus kenapa nih kamu tunjukkan fakta-fakta ini kiapa nggak nasi tunjuk kita nih? Semua negara-negara yang ada punya Bitcoin. Bingung itu. Kenapa? Kenapa beberapa negara ini membeli Bitcoin? Kenapa? Oke. Ini jawaban yang gampang-gampang ya. Supaya juga ada Bahasa informasi. simpel ya. Informasi di luar sana yang bingung kenapa orang beli tiba campur-campur bahasa Manado ya lo kata saya. Nggak apa-apa dong. Kenapa mereka membeli Bitcoin? Nah, iyo. Itu alasan pertama adalah Bitcoin sekarang masuk di salah satu aset berharga dunia. Dari 10 aset berharga Bitcoin sudah masuk salah satu. Iya. Kayak ada emas, apa segala, Bitcoin sudah masuk salah satu. Jadi salah satu aset berharga. Nah, langsung ke alasan kedua. Dikarenakan dia menjadi aset berharga, kalau ada suatu negara, Ralf, atau suatu apapun ya, tapi lebih spektrum lebih luas, lebih besar dari negara. Bagaimana negara bisa mempertahankan keadaan ekonominya agak, bukan apa ya, defense terhadap keadaan ekonominya agar bisa lebih stabil. Mereka melakukan namanya hedging. Pernah dengar? Belum. Belum pernah? Nah, ini karena dia learning by doing di channel ini. Hedging tuh, contoh gampang ya. Selalu bahasa-bahasa gampang. Seandainya Rafa ini trading futures. Oke. Rafa ambil posisi buy. Rafa akan ambil posisi sell. Bersamaan. Itu namanya hedging. Jadi kalau harga naik, turun, Rafa tidak untung, tidak rugi. Paham kan? Paham. Bahasa gampang lagi. Bagaimana hedging? Hedging Rafa misalnya beli emas fisik.
Ini katakanlah emas fisik nih, sekilo. Oke. Kopi dong. Sekop. Segelas, iya. Ya, lanjut. Katakanlah ini contoh, gimana? Oke, emas fisik, ya. Emas fisik nih, sekilo. Segelas. Ulang lagi dong, aduh. Emas fisik segelas. Oke. Dengan harga misalnya 1 juta. Ini contoh ya, 1 juta. Kenapa keluar uang 1 juta nih? Beli emas ini, emas fisik. Bagaimana cara hedgingnya? Gimana tuh? Rafa buka akun trading futures. Buka akun ini serius nih, buka akun trading futures. Terus beli emas. Beli emas. Ambil posisi sell di market futures dengan harga 1 juta. Seandainya harga emas turun, berarti Rafa punya posisi, Rafa punya posisi di market futures dan ambil posisi sell apa? Untung dong. Profit. Profit. Tapi Rafa punya emas fisik apa? Rugi. Berarti Rafa rugi atau untung? Tidak terjadi apa-apa. Iya, Itu tidak. namanya hedging. Seandainya emas ini naik, berarti emas fisiknya untung dong. Iya. Tapi harga di posisi market yang mengambil posisi sell apa? Rugi. Karena dia naik. Iya. Berarti rugi atau untung? Tidak Tidak terjadi apa-apa. Itu namanya hedging. Sri Mulyani itu memberikan statement bahwa sebaiknya kita melakukan hedging. Doing the hedging policy at the corporate level. Ini uang-uang kita. Nah, hedging yang sama dilakukan oleh spektrum yang lebih besar negara-negara lain ini, Raf. Supaya negaranya, kan mata uang sebuah negara itu identik pasti akan kena inflasi. Iya, namanya juga fiat. Iya, namanya juga fiat. Pasti akan inflasi. Iya, perang dikit nyalain itu printernya Iya. pasti. Pasti dong. Printernya nyala langsung. Canon nyala itu. Printer Canon nyala. Printing uang. Gak paham ya. Ini sudah masuk jokes. Masuk istilah tapi real dalam ekonomi makro. Iya. Ya, buat kalian-kalian yang kuliah ekonomi, coba kalau paham apa jokes-jokes kita. Jadi, pada saat mereka printing money, terjadi inflasi. Iya, karena kelebihan ini ya. Uang di pasaran. Itu ini bahasa simpel ya. Uang di pasaran jadi banyak. Maka harga. tidak berharga uang itu. Iya, uangnya tidak berharga, maka harga barangnya naik. Iya. Oke? Supaya mereka tidak inflasi, mereka menyimpan aset berharga. Seperti emas. Karena apabila inflasi, harga barangnya naik, emasnya naik. Iya. Harga uangnya turun, tapi harga emasnya naik. Itu namanya hedging, kayak tadi. Jadi harga barangnya naik, harga uangnya turun, mereka nggak masalah. Iya. Begitupun sebaliknya. Nah, Bitcoin menjadi salah satu aset berharga yang apabila harga uangnya turun, harga Bitcoinnya naik. Iya. Jadi mereka hedging di Bitcoin. Kenapa? Kenapa? Karena ini salah satu aset yang belum ibaratnya kalau bahasa bisnis gampang masih blue ocean, Raf. Pemainnya masih sedikit, pembelinya masih sedikit. Memang harganya udah tinggi, tetapi secara market cap atau secara uang secara spektrum lebih luas di seluruh dunia masih sedikit pemainnya. Ibaratnya begini, ada 2 orang nih. Saya mancing di kolam, kolamnya kecil, pemancingnya banyak. Rafa mancing di laut, pemancingnya sedikit. Siapa yang akan lebih banyak dapat ikan? Laut. Laut dong. Sama seperti Bitcoin. Lautannya masih luas. Pemancingnya masih sedikit. Sementara kalau fiat money, itu pemancingnya sudah banyak. Iya. Itu analogi gampang lah. Gitu. Jadi ini menjawab ya. Cukup menjawab kenapa beberapa negara sudah menyimpan uang di Bitcoin dengan scoop yang sangat besar. Itu alasannya adalah menjaga keadaan ekonomi di futuresnya nanti. Atau keadaan ekonomi, bukan futures, trading futures, di masa depannya nanti. Oke. Kira-kira cukup menjawab tentang hedging dan alasan kenapa? Atau ada pertanyaan lain? Udah sih cukup. Nah, kalau masih bingung kayak gini-gini nih, ini akan kita bahas di private community. Iya. Detail kalian bisa tanya apapun ya dalam private community. Silakan jelaskan tentang private community dan kita closing untuk video kali ini. Di private community itu akan ada modul untuk bagi kalian yang masih pemula yang pengen belajar tentang cryptocurrency. Tentunya dong. Nah, setelah melewati tahap seleksi ya, Bung? Iya. Jadi yang paling sulit di private community itu sebenarnya di setiap konten sekarang kita udah ulang-ulang tentang itu karena kita akan mulai bulan depan. Iya. Yaitu proses seleksi. Yep. Jadi yang sulit bukan mendaftar secara uangnya, bukan nominal, tapi seleksi. Karena kita mau private community ini jumlah orangnya sedikit aja, ya, sedikit tapi berkualitas. Yep. Kita tidak mau klaim-klaim, kita komunitas terbesar nih, ngapain? Kita mau bikin MLM gitu. Iya. Tidak. Tetapi orang dalamnya berkualitas. Yap.
gitu. Setiap argumentasi yang dilemparkan dalam grup gitu, misalnya di anggota komunitas nih. Oh, ayo kita beli Bitcoin di harga sekian dengan TP sekian, SL sekian. Apa dasarnya bro? Apa? Teknik. Analisa teknikal apa? Fundamentalnya apa? Bisa jadi kalau fundamental, bisa jadi websitenya hoax. Jadi kita akan seleksi benar-benar. Nah, seleksinya seperti apa akan dimulai bulan depan. Nah, apabila kalian sudah masuk di dalam, pembahasannya itu akan daging banget. Iya. Ini yang bicara-bicara bacot-bacot ini berapa sih portofolio yang kita tradingkan? Berapa lama sih kita trading dalam situ? Nah, kita mau live trading, open dashboardnya itu berapa banyak? Oke, mau tanya jawab tentang detail apapun, bebas. Ya. Oke. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan di-share. Please jangan di-share ya. Karena kita tidak butuh views. Kita tidak butuh views. Kita tidak butuh subscriber yang banyak banget. Kalian kalau mau subscribe silakan. Kalau nggak suka ya nggak usah. Tapi kalau pada saat kalian subscribe, kalian adalah orang-orang berkualitas yang mau kita sharingkan ilmu dengan bahasa-bahasa yang gampang. Yeah. Oke? See you in the next video. Bye-bye.